Halo teman-teman semua, rusa adalah salah satu hewan penghuni Kebun Raya Bogor. Bila kita jalan di pedestrian Kebun Raya Bogor, kita bisa melihatnya. Pedestrian Kebun Raya Bogor berjarak kurang lebih 3,75 km. Di luar Kebun Raya ada Tugu Kujang, dan di dalam Kebun Raya ada Istana Presiden dan banyak lainnya. Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan perjalanan ke Bogor dengan naik transportasi umum, yaitu mobil Metro Transjakarta dan kereta komuter lain dari stasiun Klender Baru. Ada apa sih di Bogor? Tapi kami di Bogor juga akan melihat-lihat situasi sore di kota Bogor dengan berjalan kaki mengelilingi pedestrian kota Bogor. Menurut informasi, jaraknya adalah 3 sampai dengan 4 km. Kami pilih jalan siang sekitar jam 10-an, berangkat dari Jakarta untuk menuju Bogor. Naik kereta api agar tidak terlalu padat. Cepat, tepat waktu, murah, hanya Rp3.000. Kami berangkat dari stasiun Klender Baru sampai dengan stasiun Sudirman. Sebelum sampai stasiun Sudirman, kami hanya melewati 5 stasiun, yaitu stasiun Buaran, stasiun Klender, stasiun Jatinegara, stasiun Matraman, stasiun Manggarai, dan turun di stasiun Sudirman. Sebelum keluar, kita lakukan tap dahulu dengan kartu elektronik yang dikeluarkan dari bank seperti Flash BCA, BRI Brizi, BNI Top Cash, e-money e-tol Mandiri, kartu Jaklingko, kartu MRT, LRT, KMT, Jackcard yang dikeluarkan oleh Bank DKI. Kenapa nggak bisa ya? Setelah melakukan tap di pintu keluar stasiun kereta api, kami pun langsung menuju pedestrian Jalan Jenderal Sudirman. Sekarang Jalan Jenderal Sudirman pedestriannya sudah bagus dan sudah oke, tertata rapi dan bebas dari pedagang kaki lima. Berjalan kaki santai saja, kurang lebih 200 meter lewat pedestrian Jalan Jenderal Sudirman menuju stasiun Duku Atas. Di stasiun Duku Atas kami naik bus Transjakarta yang menuju ke Blok M. Perjalanan menuju terminal Blok M, dan pada akhirnya kami pun sampai di stasiun Blok M dan turun dari mobil Transjakarta menuju ke basement 1 untuk kita pindah ke koridor 5, di mana Transjakarta jurusan Bogor atau P11 ada di koridor tersebut. Dan kami pun menunggu kedatangan bus jurusan Bogor. Kami menunggu di sini dan banyak penumpang juga yang sama-sama untuk bepergian ke kota Bogor. Sekedar informasi saja, pada tanggal 5 bulan Juni 2025, Gubernur Jakarta Pramono Anung meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek P11 Bogor Blok M dan sebaliknya. Dia berharap kehadiran Trans Jabodetabek P11 memenuhi kebutuhan transportasi warga Bogor dan Jakarta. Kenapa disebut P11? P-nya adalah Pakuan, sehingga dengan demikian ini merupakan jalur yang betul-betul ditunggu oleh warga Bogor maupun tentunya warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 16 unit bus dengan jarak tunggu
atau headway antar bus selama 15 menit. Untuk waktu tempuh Transjakarta Bogor Blok M maupun sebaliknya ini sekitar 90 menit. Andaikan macet ya kurang lebih sih 110 menit. Untuk tarif Trans Jabodetabek Bogor Blok M dibagi menjadi dua waktu. Untuk tarif pada pukul 5 pagi sampai dengan 7 pagi di angka Rp2.000 dan jam 7 pagi sampai dengan jam 22 malam WIB senilai Rp3.500. Untuk pemberhentian Trans Jabodetabek Blok M ke Bogor, pertama halte Blok M jalur 5, kedua halte Pasar Santa, ketiga halte Rawa Barat, keempat halte Pancoran arah timur, kelima halte Pancoran Tugu, keenam bus stop Bupeta Cibubur, 7 bus stop pintu tol Citerep 2, kedelapan bus stop Monumen Pancakarsa, ke-9 bus stop Mall Belanova Sentul, dan terakhir tujuan kita sampai di Kota Bogor, bus Trans Jabodetabek masuk ke shuttle bus Damri khusus angkutan Bandara Soekarno-Hatta di Botani Plaza. Di Botani Plaza juga menampung perparkiran umum untuk sepeda motor dan mobil pribadi, serta bus Damri yang siap mengantar penumpang-penumpang yang ingin ke Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga bus Trans Jabodetabek. Dari tempat inilah kami berkeliling melewati pedestrian Kebun Raya Bogor, dan perlu kami informasikan untuk biaya masuk Kebun Raya Bogor adalah Rp15.500 per orang untuk hari biasa Senin sampai dengan Jumat, dan Rp25.500 per orang untuk akhir pekan atau Sabtu dan Minggu, juga hari libur nasional. Untuk wisatawan asing, tiketnya harganya sama dengan wisatawan domestik. Hanya ada biaya tambahan, yaitu biaya parkir Rp5.000 untuk sepeda motor, biaya parkir mobil Rp50.000. Untuk biaya sewa sepeda Rp15.000 hari biasa dan Rp20.000 akhir pekan. Untuk tiket sewa sepeda bisa bayar di dalam Kebun Raya Bogor, tapi untuk tiket masuk Kebun Raya Bogor beli di pintu 4 Kebun Raya Bogor. Tiket masuk Kebun Raya Bogor bisa beli melalui online, bisa juga dengan kartu debit, dan juga bisa dengan dibayar cash atau tunai. Oh ya, untuk harga sewa sepeda di Kebun Raya Bogor bervariasi tergantung jenis sepedanya. Untuk sepeda single seperti sepeda keranjang harganya sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp40.000 per jam. Sepeda tandem atau untuk 2 orang bisa disewa dengan harga sekitar Rp40.000 sampai dengan Rp60.000 per jam. Ada juga sepeda listrik dan e-scooter dengan harga yang berbeda-beda, mulai dari Rp35.000 hingga Rp65.000 per jam. Oh ya, masih ada beberapa fasilitas yang dapat disewa oleh pengunjung untuk berkeliling di dalam Kebun Raya Bogor, yaitu golf cart, shuttle bus, dan tutur danau boat ride.
Untuk sewa Danau Boat Ride itu Rp35.000 per orang. Sementara golf cart untuk 8 bangku Rp500.000 per jam. Pembayaran tiket masuk bisa dilakukan secara tunai dan non-tunai. Yang non-tunai melalui aplikasi digital atau GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan aplikasi bank yang sudah mendukung pemindahan kode QR. Kecuali sewa sepeda dan lain-lain, itu dibayar tunai. Kebun Raya Bogor memiliki 4 pintu masuk, yaitu pintu 1 utara terletak di ujung Jalan Insinyur Haji Juanda dekat pertigaan dengan Jalan Oto Iskandar-Dinata dan Jalan Surya Kencana. Berikutnya pintu 2 atau barat terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda di samping kantor Pos Bogor. Berikutnya pintu 3 atau timur berada di seberang Taman Pelintasan Bogor di pertigaan Jalan Pajajaran dengan Jalan Jalak Harupat. Berikutnya, pintu 4 atau selatan berada di Jalan Pajajaran dekat Underpass Pajajaran, Tugu Kujang, dan Lawang Selapan atau Gerbang 9. Biasanya nih, terutama yang datang dari arah Tugu Kujang atau kampus IPB Baranang Siang masuk melalui pintu 4. Kami berjalan terus melalui pedestrian Kebun Raya Bogor sampai mentok dan kami menjumpai sebuah terowongan. Terowongan ini gelap, hanya ada cahaya dari luar. Terowongan ini adalah menuju akses keluar pedestrian Kebun Raya Bogor, yaitu ke sebuah taman dan juga ke lapangan sempur.
lapangan sempur. Saat ini lapangan sempur dijadikan sebagai sarana olahraga yang dibuka untuk masyarakat umum. Sebab lapangan sempur kini memiliki lintasan untuk berlari. Selain itu terdapat juga lapangan bola basket dan juga panjat tebing yang dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis. Lapangan sempur ini terletak di seputar Kebun Raya Bogor, tepatnya di sisi bagian utara setelah Jalan Sijalak Harupat. Posisi lengkap lapangan ini lebih rendah dari jalan raya sehingga jika sedang diadakan event-event tertentu akan sangat terlihat jelas dari atas jalan. Namanya berasal dari nama sejenis tumbuhan sempur. Taman Ekspresi Bogor. Sambil berjalan kaki keliling pedestrian Kebun Raya Bogor, kami bisa melihat gedung-gedung pemerintahan dengan arsitektur bergaya Eropa. Ini pohon akarnya banyak banget apa rantingnya yang udah besar-besar nih.
Berapa tahun umurnya nih? Sambil berjalan kaki, aku infokan ada beberapa daya tarik utama di Kebun Raya Bogor. Mohon maaf ya kalau nanti ada salah-salah aku sebutkan satu persatu. 1. Taman Meksiko. 2. Geria Anggrek. 3. Taman Akustik. 4. Taman Kopi. 5. Taman Durian. 6. Taman Nepenthes. 7. Taman Bambu. 8. Taman Obat. 9. Taman Arace. 10. Taman Tetchman. 11. Taman Orchidarium. Ada juga situs bersejarah yang pernah aku lihat. Yang pertama, Monumen Lady Raffles, mengenang istri Gubernur Jenderal Raffles. Kedua, Monumen Renwat, yang mendirikan untuk mengenang pendiri Kebun Raya Bogor. 3. Pemakaman kuno Belanda, areal bersejarah dengan makam-makam petinggi Hindia Belanda. 4. Kolam gunting, kolam ikonik dengan latar belakang Istana Bogor. Mohon maaf saya tidak terlalu rinci untuk menyebutkan taman-taman yang ada di Kebun Raya Bogor. Ada fasilitas lainnya seperti Museum Zoologi Bogor, menyimpan berbagai koleksi fosil satwa Indonesia. Kedua, Ekodom, bangunan modern dengan konsep ramah lingkungan. Ketiga, Restorasa, tempat beristirahat dan menikmati makanan di dalam Kebun Raya Bogor. Suasana gerimis di kota Bogor tak menghalangi saya untuk jalan kaki di trotoar Kebun Raya Bogor. Alhamdulillah keliling dari jam 3 sampai sekarang jam setengah 6 sore sudah sampai hampir sampai di Tugu Kujang. Sesampainya kami di Monumen Tugu Kujang, maka kami akhiri video kami kali ini. Mohon bantu subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jalan-jalan Mumer, jalan-jalan murah meriah, explore Kebun Raya Bogor.